Shalom Ubrah. Kali ini kita akan membahas Torah, pembahasan Torah mingguan, ya, bagian dari atau datanglah. Dari Keluaran, bagian di Keluaran 10 ayat 1 sampai dengan pasal yang 13 ayat 16. Jadi sesudah penderitaan selama bertahun-tahun, Firaun akhirnya melepas bangsa Israel. Lalu apakah yang terjadi sesudah itu? Firaun berubah pikiran, kemudian mengejar Israel. Laut terbelah bagi Israel, namun seluruh pasukan militer Mesir tenggelam. Begitu kan ceritanya? Ternyata tidak demikian. Jadi tepat di tengah-tengah kisah yang berkemenangan ini dan kisah terbalnya laut, ada satu selingan yang aneh. Ada satu bagian yang isinya tentang hukum dan peraturan. Dan bahkan hukum dan peraturan itu tampaknya tidak relevan untuk saat ini atau pada saat itu, ya, keluarnya Israel, ya, karena hukum dan peraturan ini baru akan berlaku bagi bangsa tersebut ketika mereka tiba di tanah Israel. Apa hukum dan peraturan itu? Yaitu anak sulung haruslah ditebus, hewan sulung harus dikorbankan. Bahkan ada prosedur istimewa bagi setiap anak keledai pertama. Agak aneh, ya. Bukankah bisa peraturan ini ditunda sampai kisah penyelamatan bangsa Israel ini selesai dulu? Artinya, ya, tunda dulu. Kenapa diberikan di tengah apa? Tunggulah mereka masuk ke tanah perjanjian. Toh nanti juga di hukum itu kan berlaku di sana, ya, di tanah perjanjian. Ya. Ternyata, sebagaimana kita tahu, segala sesuatu yang dituliskan dalam Torah, baik urutan maupun kata yang digunakan, selalu memiliki makna tertentu. Mungkin bagian peraturan ini hendak menyampaikan sesuatu yang sangat penting tentang kitab Keluaran ini. Hal ini yang akan kita bahas dalam minggu ini. Namun sebelum itu, mari kita kilas balik tentang apa saja yang terjadi dalam masa minggu ini. Bangsa Mesir sangat ingin sekali tula-tula ini segera berakhir. Namun Firaun masih tetap menolak sehingga Tuhan menimpakan tula ke-8 dan tula ke-9. Sebelum tula ke-10, Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel untuk mengorbankan seekor domba dan mengoleskan darahnya pada ambang pintu rumah mereka masing-masing. Tuhan menambahkan bahwa domba tersebut haruslah dikorbankan setiap tahun untuk memperingati hari ini atau peristiwa itu, keluarnya bangsa Israel. Jadi setelah tahun-tahun berikutnya harus di hari yang sama, di bulan yang sama, mereka harus terus memperingati peristiwa itu, ya. Tuhan membunuh semua anak pertama dari bangsa Mesir, namun melewatkan rumah bangsa Israel. Firaun pada akhirnya melepas bangsa Israel dan mereka semua keluar membawa roti tidak beragi yang mereka buat dengan terburu-buru pada saat itu. Lalu kita disajikan peraturan-peraturan sehubungan dengan anak sulung. Mengapa peraturan sehubungan dengan anak sulung itu tiba-tiba menginterupsi kisah ini? Tuhan sesungguhnya memberikan alasan bagi peraturan tersebut. Apakah Anda perhatikan bahwa peraturan-peraturan tersebut ada hubungannya dengan Bechor, yaitu anak sulung bangsa Israel? Dan bahwa bagian ini muncul tepat sesudah tula kematian anak sulung bangsa Mesir, Machat Bechorot. Ini bukanlah suatu kebetulan, ya. Tuhan berkata, ketika anak-anakmu bertanya tentang peraturan ini, beritahu mereka. Fayehi ki hikhsa faro lesal khenu yeharo hasem kol bechor be'eretz Mitzrayim mi bechor adam ve'at bechor be'hem al-khain ani sofiyah lehaseb kol petel rechem has herim fekol bechor benayekti. Sebab ketika Firaun dengan tegar menolak untuk membiarkan kita pergi, maka Tuhan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya maka aku biasa mempersembahkan kepada Tuhan segala binatang jantan yang lahir terdahulu dari kandungan, sedang semua anak sulung di antara anak-anakku lelaki kutebus. Ya, tertulis dalam Keluaran atau Shemot 13 ayat 15. Mari kita berandai-andai. Anggaplah kita sekarang atau kita berada di komite hukum Tuhan dan kita hendak merancang sebuah hukum yang memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Apa saja hukumnya? Tentunya kita tidak akan berkata buatlah permainan katak melompat untuk memperingati kita akan tulah katak. Jadi setiap tahun pada saat tulah katak terjadi kita memperingatinya dengan permainan lompat katak seperti itu. Tentunya tidak seperti itu, ya. Tentunya kita akan merancang peraturan yang memperingati kebebasan dari perbudakan dan kita banyak menjumpai peraturan ini di dalam Torah. Namun di sini Tuhan meminta kita untuk memperingati sebuah tula, yaitu tula kematian anak sulung. Mengapa?
Untuk dapat memahaminya kita harus mengerti terlebih dahulu apa artinya anak sulung. Apa sesungguhnya arti menjadi seorang anak sulung atau bechor? Seorang anak sulung atau bechor memegang peranan unik dalam sebuah keluarga. Secara praktis, ialah yang paling dekat umurnya dengan orang tuanya dan dengan anak-anak lainnya. Ia merupakan sosok transisi atau jembatan generasi. Seorang bechor berada pada posisi yang paling tepat untuk mengambil nilai orang tuanya dan membawanya kepada generasi selanjutnya. Setidaknya secara simbolis, ia yang melanjutkan warisan orang tuanya. Kata bechor itu sendiri mengindikasikan peran tersebut. Dalam sistem gematria, setiap huruf dalam bahasa Ibrani memiliki nilai angka tertentu. Apabila kita melihat akar kata dari bechor, yaitu bet, kaf, dan res, dalam gematria bet bernilai 2, kaf bernilai 20, dan res bernilai 200. Semuanya adalah kelipatan angka 2. Seperti yang kita sebutkan sebelumnya, bechor seharusnya mengemban warisan ayahnya. Dalam bahasa Ibrani, ayah adalah af, ya, terdiri dari 2 huruf, alef dan waw, alef dan bet, ya. Nilai angkanya adalah untuk alef 1 dan vet 2. Nah, kalau kita sandingkan satu huruf dengan huruf selanjutnya, apa yang terlihat? Ya, si ayah memulai dengan 1 dan berupaya untuk memperluas dirinya, ya, untuk mewariskan nilai-nilainya menjadi 2. Kemudian bechor mengambil angka 2 itu dan mengembangkan menjadi 20 dan 200. Ya. Nah, di sini ada perluasan dari nilai-nilai si ayah kepada generasi berikutnya, dan anak pertama lah yang menjadi kendaraan perluasan tersebut. Bechor tidak selamanya harus anak yang pertama lahir. Anak yang membawa dan melanjutkan nilai-nilai orang tuanya tidak selalu anak sulung. Dalam kasus Abraham, kita lihat Ishaklah yang melanjutkan warisan daripada ayahnya Abraham, bukan Ismail, ya, walaupun Ismail anak sulung, tapi tidak turun kepada Ismail, ya. Dan kita lihat Yakublah yang melanjutkan warisan daripada Ishak dan bukan Esau. Dan kita lihat Yosef bukan Robert yang adalah bechor atau anak sulung dari Yakub. Kitab Kejadian mengajarkan kepada kita bahwa seorang bechor atau anak sulung lebih merupakan sebuah konsep daripada definisi harfiah berdasarkan usia, yaitu seseorang yang memilih untuk mengemban warisan orang tuanya lah yang menjadi bechor, ya. Jadi seseorang yang memilih untuk mengembangkan atau mengemban warisan orang tuanya, dialah yang disebut sebagai bechor. Jadi dengan mengingat konsep ini, mari kita kembali kepada tulah kematian anak sulung. Dalam Parasha Vaera, ya, kisah Keluaran bukan sekedar tentang pembebasan bangsa Israel, namun juga tentang mengajarkan setiap orang untuk mengenali Tuhan. Mesir memiliki penyembahan berhala mereka sendiri serta nilai-nilai korup yang mereka wariskan kepada anak-anaknya. Mereka secara brutal menindas bangsa Israel, melaksanakan genosida, dan menolak untuk mengenali Tuhan. Maka Tuhan membunuh anak sulung mereka. Dengan demikian secara simbolis menghancurkan jembatan generasi Mesir dan mencegah penyebaran nilai-nilai penyembahan berhala ke generasi selanjutnya. Namun simbolisme tulah bahkan lebih dalam dari itu saja. Kapankah pertama kalinya kita mendengar tentang tulah kematian anak sulung? Sesungguhnya tidak tepat sebelum tulah tersebut terjadi. Tulah ini bukanlah sebuah kejutan mendadak. Tuhan telah memperingatkan bangsa Mesir jauh sebelumnya, yaitu pada awal kisah ini ketika ia pertama kali menugaskan Mose atau Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Saat itu Tuhan berkata, "Ko amar Hasem beni bechori Israel, fa omar elecha selah et beni fayafedeni, fa temain lesalcho hine anochi horet et bincha bechorecha." Maka engkau harus berkata kepada Firaun, "Beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya beribadah kepadaku. Tapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung." Seperti terus dalam Keluaran atau Semot 4 ayat 22 sampai 23. Sesungguhnya tulah ini sangatlah puitis, ya. Apabila kamu tidak memberikan aku anak sulungku, aku akan mengambil anak sulungmu. Tapi ini lebih dari sekedar barter. Tuhan sesungguhnya telah mendeskripsikan hubungannya dengan Israel. Israel adalah anak sulung Tuhan. Apa artinya? Tentu saja mereka bukan anak sulung yang sesungguhnya. Ada banyak bangsa yang telah ada sebelum mereka ada. Apabila seorang anak sulung membawa nilai-nilai orang tuanya kepada generasi berikutnya, maka anak sulung Tuhan dimaksudkan untuk menyebarkan nilai-nilai Tuhan kepada dunia. Hal ini bukan berarti Tuhan mengasihi Israel lebih dari bangsa-bangsa lain. Orang tua kita mengasihi semua anak-anaknya.
Hanya saja status Behor ini mengindikasikan sebuah peran dan fungsi yang unik untuk menyebarluaskan nilai-nilai Tuhan kepada seluruh isi dunia ini. Namun apa sebenarnya nilai-nilai yang harus disebarluaskan tersebut? Pada akhirnya nilai itu adalah mengakui bahwa apapun yang kita miliki adalah dari Tuhan, bukan dari kita. Sepanjang kisah Keluaran, Tuhan berulang kali berkata, "Feado Mitzrayim ki ani Hasem." Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ya, Keluaran itu semua tujuan dari tulah-tulah di Mesir adalah agar Mesir tahu bahwa dialah Tuhan. Dan tujuan itu membawa kita jauh ke belakang kepada awal mulanya manusia. Dulu di Taman Eden Tuhan memberikan manusia satu peraturan, yaitu makan dari semua pohon yang ada, namun jangan makan dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Mengapa? Mengapa menciptakan pohon tersebut? Hanya untuk melarang memakan buahnya. Tuhan ingin agar manusia menikmati dunia ini, namun dalam konteks hubungan dengannya. Dengan menahan diri agar tidak makan dari satu pohon, manusia mengakui bahwa semua pohon adalah dari Tuhan. Tuhanlah yang berkuasa, bukan manusia. Lalu ketika mereka makan dari pohon itu, mereka menghapus Tuhan dari hidup mereka dan membuat diri mereka sendiri sebagai pengambil keputusan tentang apa yang baik dan apa yang jahat. Nah, sekarang Tuhan memilih sebuah bangsa untuk membawa kembali manusia kepada Tuhan, untuk membantu mereka mengakui Tuhan sehingga mereka dapat menjalin hubungan kembali dengannya. Bangsa ini diberi tugas untuk melaksanakan misi yang telah dimulai oleh pendahulu mereka, yaitu Abraham. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tertulis dalam Kejadian atau Bereshit 12 ayat 3. Namun demikian ada suatu teori tentang menjadi Behor Tuhan. Apabila ada masa di mana kita sangat rentan untuk melupakan Tuhan, ya, dan berpikir kita adalah Tuhan atas semesta alam, dan dengan demikian seperti mengulang dosa memakan dari pohon pengetahuan. Adalah masa di mana seseorang memperoleh anak pertamanya. Ya. Di saat itulah, ya, ketika seorang manusia atau seseorang memperoleh anak pertamanya, ya, dia akan merasa menjadi pencipta. Ya. Di saat itulah dia merasa menjadi sebagai pencipta. Inilah ironi tersebut. Anak yang membawa orang tuanya menjadi pencipta memiliki tanggung jawab untuk mengingatkan seluruh dunia bahwa Tuhanlah Maha Pencipta. Sekali lagi, mari kita tinjau kembali itulah kematian anak sulung. Tuhan berkata kepada Firaun, Israel adalah anak sulungku. Mereka mewakili gagasan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa akulah Sang Maha Pencipta. Pikirkanlah, apa kira-kira yang terjadi ketika Firaun ternyata tidak menjadikan Israel untuk pergi atau keluar. Ya. Ketika ia mengingkari lambang pengakuan Tuhan di dunia ini, sesungguhnya Firaun sedang berkata, saya membuat peraturan sendiri, sayalah pencipta, sayalah Tuhan. Dan tahukah Anda apa yang Tuhan perbuat? Ia membunuh anak sulung Mesir, produk dari penciptaan mereka sendiri. Hal yang membuat mereka menjadi layaknya pencipta. Kamu Mesir bukanlah Maha Pencipta, akulah Maha Pencipta. Maka itulah kematian anak sulung sesungguhnya mencakup dua gagasan yang berbeda, namun saling berkaitan. Di sisi praktis, secara simbolik, kematian tersebut mencegah penyebaran nilai-nilai bangsa Mesir. Lebih dalam lagi, kematian ini menunjukkan bahwa Tuhanlah Maha Pencipta, bukan Mesir. Jadi perhatikan, setelah kematian anak sulung Mesir, seluruh kedikdayaan, seluruh kejayaan, seluruh keagungan Mesir tenggelam, hilang. Karena apa? Behor, anak sulungnya mati. Sehingga mereka tidak bisa mewariskan seluruh atribut-atribut penyembahan berhala, kekuatan-kekuatan jahat tidak bisa diwariskan kepada generasi selanjutnya karena putus. Tuhan memutuskan dengan melenyapkan atau membunuh seluruh anak sulung Mesir, ya, sehingga kita tahu sampai sekarang Mesir hilang dari peradaban mereka. Lebih dalam lagi, kematian ini menunjukkan bahwa Tuhanlah Maha Pencipta, bukan Mesir. Jadi mengapa bagian terakhir perasa minggu ini tampak seperti suatu peralihan topik dengan mencantumkan peraturan tentang anak dan binatang sulung? Lalu mengapa peraturan ini menyuruh kita untuk mengingat tulah kematian anak sulung? Tulah tersebut adalah sebuah mikrokosmos dari seluruh alasan mengapa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tulah ini mewakili seluruh agenda Tuhan, yaitu mengajarkan kepada dunia untuk mengakui bahwa semua yang kita miliki dan semua keberadaan kita adalah dari Tuhan. Simbolisme dari peraturan-peraturan tersebut dimaksudkan untuk merangkum semuanya bagi kita. Ini lebih dari sekedar perlembangan bahwa dengan menebus anak sulung kita, kita ingat bahwa Tuhan membunuh anak sulung mereka.
ketika kita baru melahirkan anak sulung kita, maupun memperoleh anak binatang pertama kita, ketika pikiran kita rentan untuk berpikir bahwa kita lah para pencipta, kita mengambil objek yang membuat kita menjadi pencipta dan secara simbolis menyerahkannya kepada Tuhan. Dan untuk itulah peraturan itu ada di sini. Dengan itulah kematian anak sulung masih segar dalam ingatan. Sebelum bangsa Mesir datang mengejar, sebelum laut terbelah, sebelum Israel menjadi bangsa Tuhan, Tuhan ingin agar kita meresapi apa sesungguhnya terjadi dalam Tuhan tersebut. Saat inilah yang membentuk peran nasional bangsa Yahudi. Tuhan menunjukkan kepada Israel bahwa Dialah Maha Pencipta dan menugaskan kita untuk mengajarkan hal yang sama kepada seluruh dunia ini. Dengan memelihara hukum Bechor ini atau anak sulung, kita mengulangi kembali komitmen kita terhadap misi dari Tuhan ini. Shalom semuanya, sampai jumpa di pembahasan Torah minggu depan. Besalah.